Selama ini kita mengenal alam melalui hukum-hukum yang disederhanakan. Namun dalam dunia riset, alam tidak pernah sesederhana itu. Banyak fenomena nyata telah dibuktikan secara eksperimental, ditulis dalam jurnal ilmiah, dan digunakan dalam teknologi modern. Video ini membahas bagaimana alam bekerja pada tingkat yang lebih dalam, dan kita akan membahasnya satu persatu. Air tidak selalu basah. Ya, air tidak selalu basah, terutama jika kita mendefinisikan basah sebagai pengalaman suatu benda menjadi lembab karena bersentuhan dengan air. Air itu sendiri adalah zat yang menyebabkan kebasahan, bukan benda yang basah, meskipun bentuk lain seperti es beku. Jika ada lapisan air cair di permukaannya, atau uap air bisa dianggap tidak basah hingga berinteraksi dengan benda lain. Pada permukaan tertentu, air bahkan tidak dapat membasahi sama sekali. Fenomena ini dikenal sebagai superhydrophobicity. Pada skala mikroskopis, permukaan superhidrofobik memiliki struktur nano dan mikro yang menjebak udara di bawah tetesan air. Akibatnya, air hanya menyentuh sebagian kecil permukaan dan membentuk bola hampir sempurna. Fenomena ini dapat ditemukan di alam pada daun teratai, sayap serangga, dan bulu burung laut. Prinsip yang sama digunakan dalam riset material modern, termasuk pelapis anti-es dan teknologi luar angkasa. Jadi, air adalah zat yang menciptakan kebasahan, bukan zat yang mengalaminya. Tanaman tidak memiliki otak, namun mereka memiliki memori. Dalam biologi modern, fenomena ini dijelaskan melalui epigenetika. Cara kerja memori pada tumbuhan, memori stres. Tumbuhan mengingat kekeringan, penyakit, atau panas ekstrem dan merespons lebih efisien saat terpapar lagi, dikenal sebagai stress priming. Memori epigenetik mengingat cuaca dingin untuk berbunga di musim semi melalui modifikasi histon, protein pengemas DNA yang bisa diwariskan antar sel dan generasi. Memori jangka pendek, respons fisiologis cepat terhadap rangsangan. Misalnya, tumbuhan mimosa menggulung daun saat disentuh yang tidak bergantung pada DNA. Memori pembelajaran, tumbuhan parasit seperti doder dapat mengingat dan memilih inang berkualitas tinggi berdasarkan senyawa kimia. Dunia tanaman ternyata jauh lebih kompleks dan memikat dari yang kita bayangkan. Dari putri malu yang bisa belajar hingga kacang polong yang punya refleks seperti hewan, mereka membuktikan bahwa kehidupan gak cuma soal bergerak atau berbicara. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka beradaptasi dan bertahan hidup. Jadi, lain kali kamu melihat tanaman, ingatlah bahwa mereka lebih pintar dari yang terlihat. Alam tidak pernah diam saat disakiti. Alam tidak pernah berteriak, tapi saat ia terluka, reaksinya bisa terasa di mana-mana. Banyak orang mengira alam itu diam dan tidak merasakan apa-apa. Padahal, alam selalu merespons setiap perubahan, hanya dengan caranya sendiri. Ketika hutan ditebang tanpa jeda, tanah kehilangan penyangga dan udara kehilangan pendingin alaminya. Api yang muncul kemudian bukan penyebab utama, melainkan reaksi dari keseimbangan yang hilang. Akar pohon bukan sekadar bagian dari tanaman. Mereka mengikat tanah, menyimpan air, dan menjaga bumi tetap stabil. Saat akar hilang, tanah mulai bergerak dan longsor pun terjadi. Laut juga bisa mengalami stres. Ketika suhu air meningkat terlalu lama, terumbu karang membuang alga yang memberinya warna dan kehidupan. Karang memutih, lalu perlahan mati. Saat karang mati, ikan pergi. Saat ikan pergi, rantai kehidupan ikut terputus. Dampaknya tidak berhenti di laut, tapi sampai ke manusia. Perubahan pada udara dan atmosfer membuat cuaca berhenti bersikap normal. Gelombang panas, hujan ekstrem, dan badai besar bukan muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari keseimbangan yang dipaksa berubah terlalu cepat. Hewan tidak memprotes saat habitatnya rusak. Mereka hanya pergi atau terpaksa masuk ke wilayah manusia. Dan saat itu terjadi, ekosistem sebenarnya sudah mulai runtuh. Masalahnya, reaksi alam jarang terjadi secara instan. Dampaknya sering datang perlahan bertahun-tahun kemudian saat manusia sudah lupa pada penyebabnya. Ini bukan balas dendam alam. Ini hanyalah hukum sebab dan akibat, versi paling jujur. Meski terluka, alam selalu berusaha pulih. Hutan bisa tumbuh kembali, laut bisa bernapas lagi jika diberi waktu dan kesempatan. Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa alam. Saat alam terluka, reaksinya nyata, dan kita selalu menjadi bagian dari akibatnya. Alam tidak meminta kita menjadi sempurna, ia hanya meminta kita untuk tidak serakah. Pesan moralnya sederhana, apapun yang kita ambil dari alam harus disertai tanggung jawab untuk menjaganya. Karena jika keseimbangan kita rusak hari ini, masa depanlah yang akan membayar harganya. Ngariung Studio.